Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Siti Rasidah. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas tentang suatu tulisan yang dituliskan oleh Bunda Ari pada catatan untuk Bunda dan Ayah di edisi buku Muhammad Ismail. Nah, kali ini judulnya adalah Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Pendidikan adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita hingga akhir zaman dan akan senantiasa menjadi tantangan tersendiri bagi setiap orang. Pendidikan adalah bekal yang mampu mengubah kehidupan karena mengajarkan kita berbagai ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi kita akal untuk berpikir. Ilmu mengisi akal kita untuk menghasilkan perilaku dan sikap yang baik. Islam sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat sebagaimana yang dituliskan dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Jadi iman saja tidak cukup ya untuk membuat kita menjadi manusia yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Jadi bagaimana dengan pendidikan anak-anak? Ada kalimat yang sangat populer dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu begini, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Ya, zaman berubah. Anak kita hidup bukan pada masa seperti ketika kita kecil. Setiap zaman memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri. Ada yang paling penting, kita memahami perubahan setiap zaman sehingga kita bisa lebih mudah menemukan cara paling tepat untuk menghadapi pendidikan anak-anak kita, termasuk menemukan solusi untuk berbagai masalah di dalamnya. Pahami dulu apa masalahnya, kemudian maka kita akan menemukan solusinya. Jadi mari pahami perbedaan cara berpikir kita, orang tua kita, dan anak-anak kita. Bukan untuk memperbesar perbedaan, enggak, melainkan agar kita belajar untuk lebih memahami dan berusaha mengikuti perkembangannya. Semoga tidak ada kalimat mama gue nggak asik, bunda gue queer banget. Masa mama dan bundanya dibilang kuper? Ada lagi, papa nggak pernah mau ngerti. Nah, saat anak mulai remaja, kitalah yang harus menjadi sahabat utama mereka. Maka insya Allah itu akan terjadi kalau kita berhasil membangun kedekatan dengan mereka di masa-masa awal kehidupannya. Nah, ada nih yang membedakan generasi-generasi secara sederhana ya. Kita bisa memahami. Yang pertama, kalau nenek kita dulu lahirnya tuh pada generasi baby boomers. Nah, di mana baby boomers ini adalah generasi pada tahun 1946 sampai 1964. Nah, di mana itu orang tua yang sibuk bekerja, berprinsip anak harus menonjol dan berprestasi. Terus waktu itu kan belum melek teknologi, kemudian kerja adalah sebagai kepuasan batin. Nah, kemudian ada generasi X, di mana generasi X ini adalah pada tahun 1965 sampai 1980. Nah, di generasi X ini masih bermain peta umpet, mengisi waktu luang dan membaca buku atau menulis diary. Kemudian di mana generasi ini juga memiliki sahabat pena, kemudian anak mandiri, lebih survivalnya tinggi. Nah, itu adalah generasi X. Kemudian di generasi selanjutnya adalah generasi Y, di mana di generasi Y ini adalah lahir pada kehidupan pada tahun 1981 hingga 1995. Nah, generasi Y ini adalah anak-anak yang akrab dengan televisi, suka jalan-jalan ke mall, makan di kafe, dan lebih kreatif dan inovasinya tinggi. Kemudian mulai akrab dengan sosial media, multitasking, kemudian
hobi traveling. Nah, itu adalah anak-anak pada generasi Y. Kemudian ada generasi Z. Nah, dari generasi Z ini yaitu pada tahun 1996 sampai 2010. Di mana anak-anak generasi Z ini Z ya kan? Generasi Z ini harus selalu tersambung dengan internet seperti kita saat ini ya. Kemudian sangat aware dengan teknologi, menyukai segala sesuatu yang instan, berambisi besar, percaya dirinya tinggi, ingin selalu eksis dan merasa diakui. Nah, itu adalah anak-anak pada generasi Z yang berada pada saat kita hidup sekarang ini. Kemudian yang harus kita sadari adalah berbeda generasi, berbeda pula cara berpikirnya. Saya lahir di generasi X misalnya, mempunyai anak milenial generasi Z. Jadilah cukup terseok-seok mengikuti segala gaya mereka. Saya dipaksa harus tahu berbagai games di gadget, harus paham bagaimana cara membuat vlog yang kece, harus tahu perkembangan para YouTuber, harus paham istilah prank, dan belum lagi para superhero yang jumlahnya terus bertambah. Ya kan? Superhero yang kita ketahui pada zaman dulu itu Nabi Muhammad SAW. Kemudian sekarang superhero itu banyak, ada Iron Man, ada Hulk, dan masih banyak lagi. Begitulah. Sangat tepat ketika kita harus mendidik anak sesuai dengan zamannya. Generasi X ke generasi Z saja kita bisa tergopoh-gopoh mengajarnya, apalagi generasi baby boomers, generasinya para orang tua kita. Mulai banyak anak-anak yang enggan bertemu kakek neneknya. Walaupun bertemu terlihat tidak harmonis dengan alasan kakek nenek nggak asik. Seperti itu. Mereka akan mengatakan kakek neneknya itu nggak asik karena ketinggalan zaman. Welcome to the new world, dear ayah dan bunda. Selamat mengasuh anak-anak pada zaman now. Pusing 7 keliling pasti kalau kita tidak mau berubah jadi orang tua zaman now. Dunia berubah, otak anak pun berubah. Pesatnya perkembangan teknologi menyebabkan anak-anak sekarang sangat akrab dengan yang namanya gadget. Jerry Small, seorang pakar saraf dari University of California di Los Angeles, menemukan fakta bahwa anak-anak yang otaknya banyak menerima input secara digital, secara kognitif bisa menjadi superior. Maksudnya itu bisa lebih cepat menyerap informasi dan cepat pula mengambil keputusan. Jadi kayak gegabah gitu ya. Ini karena mereka didukung oleh banyaknya informasi yang masuk dalam otak dan pandai mengklasifikasikannya. Kondisi semacam ini membuat struktur otak mereka berubah menjadi multitasking. Nah, mereka bisa belajar sambil nonton TV, mendengarkan musik, men-tweet, chatting, atau berselancar di dunia maya. Teknologi membawa dampak positif jika kita mampu mengendalikannya, namun ia akan membawa dampak negatif jika kita tidak mampu mengelolanya. Prinsipnya, kendalikan teknologi atau teknologi yang akan mengendalikan kita. Jadi kita bisa memilih sendiri ya untuk masa depan kita tuh mau dikendalikan atau kita yang mengendalikan. Kendalikan teknologi atau teknologi akan mengendalikan kita, itu tadi ya. Dengan banyak teknologi, anak-anak lebih senang ada di depan televisi untuk menonton selepas maghrib dibandingkan duduk mengaji di masjid-masjid. Dampak positifnya tentu juga sangat banyak. Baik sisi positif ataupun negatif, teknologi mampu mempengaruhi karakter seorang anak. Nah, jadi walaupun dengan kemajuan teknologi yang ada, peran orang tua juga tidak lepas dari anak-anak. Jadi kita harus berperan penting, harus ikut ambil kendali atas sikap dan tindakan anak-anak kita. Jadi kita harus juga rajin menjelaskan, kita juga harus rajin mengarahkan,
tidak instan begitu saja memiliki anak yang super ya. Oke, sampai sini dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.